أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 3. Bacaan ini ya, baris keberapa? Baris kedua. Hah? Dari atas ke bawah berapa baris? 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Yang kedua tuh ya. Yang kedua, percaya akan segala malaikat. Jadi kita wajib beriman bahwasanya ada di antaranya makhluk Allah Ta'ala, yaitu malaikat. Artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala malaikat itu hamba Allah. Ya kan, malaikat itu ya hamba Allah, ciptaan Allah. Bukan mereka itu perempuan dan bukan mereka itu laki-laki. Jadi laki-laki lain, perempuan lain. Dan tiada mereka itu beribu dan berbapak. Jadi malaikat tuh kada bisi abah, kada bisi napa? Kada bisi abah bapak nih. Dan tiada mereka itu babini, beristri. Dan apa lagi? Beranak. Dan tiada mereka itu tidur. Dan tiada mereka itu bersyahwat. Dan tiada mereka itu makan dan minum. Nah, itu perlu tahu itu arti malaikat Malaikat itu hamba Allah, ciptaan Allah. Bukan mereka itu laki-laki dan bukan mereka itu perempuan. Tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Kada babini dan kada beranak, kada makan, kada minum. Inya pian dan kayak inilah kisah aja Pang. Kisah. Orang ini ada mencela suatu daerah, di antaranya celaannya nih kayak ini. Orang lang pintar-pintar tuh jar, karena orang Banjar jar. Ya kah? Lang pintar-pintar tuh karena orang Banjar jar. Lang pintar-pintar tuh sebertaan orang Jawa bertaan jar. Kan kita tersinggung loh nih. Ulun kan terima gini ulun. Berarti kita buat aja kalau tuh orang bungo-bungo kampung Melayu dah. Ya kah? Karena buktinya jar, buktinya presiden tak sebertaan tuh orang Jawa karena ada orang Banjar. Wih, ya kah? Soekarno orang mana? Orang mana? Jawa mana? Blitar lah. Adalah Jawa Blitar adalah lang ada tuh Jawa Timur atau Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, kotanya. Jadi Soekarno orang Jawa Timur kan kerja? Jawa Timur. Limbah Soekarno siapa pulang? Soeharto orang mana? Jawa juga. Bubuati asa ada Jawanya juga. Jawa pulang lah. Jawa mana? Jawa Timur juga. Surabaya. Mbah itu pulang habis Soekarno siapa? Soeharto. Lang lain berdiam juga. Soeharto. Habis Soeharto siapa? Habibie juga Cuman Habibie itu mengganti Soeharto aja ya lah. Kada melewat apa? Pemilihan
umum. Habis Habibi, dan Habibi pun bukan orang Banjar, apalagi orang kampung Melayu teh. Mbah itu pulang menggantikannya siapa pulang? Gus Dur dulu. Gus Dur pun orang Jawa Timur. Habis Gus Dur Megawati pun orang Jawa juga, pindah bujur pang pindahnya nih. Ya kah? Mbah itu pulang habisnya Habibi siapa? Mega. Habis Mega SBY, Susilo Bambang model yang wajib itu tahun itu padahal kisah kita ini yang wajib kita ketahui ya Allah, tapi itu kan wajib tapi kita tahu benar. Limbahnya SBY siapa pulang? Tuntung limbahnya SBY Jokowi Dodo ya kan? Habisnya Jokowi Dodo siapa pulang? Prabowo ya kan? Prabowo. Nah itu jar buktinya bahwa orang pintar tuh kan ada orang Banjar, orang Jawa sepertaan. Otomatis saja orang Banjar ini kan tersinggung, dipadahkan bungo. Lalu orang Banjar nih mengambil lading, lalu maka ladingnya lading belati nih. Lo maandak kayak di sini nah. Kalau orang memadahkan nang apa teh? Elang memadahkan karena ada orang Banjar yang pintar teh. Nah lalu orang Banjar betakun. Nah aku 4 betakun jar. Azrail pang orang mana jar? Ya kan? Tapi lading di mana sudah? Nah aku betakun. Azrail di mana? Azrail orang mana? Sakalinya lalu menjawab lang si orang anu teh. Orang mana? Yang tadi yang memadahkan tadi. Nah, amun Azrail orang Banjar jarna ya lah. Azrail orang Banjar ya. Nah, Azrail orang Banjar jar. Soalnya amun kada dijawab mengka itu kalau pindah di apanya? Dicucukakannya untuk penyelamatan paksa. Nah, Azrail orang Banjar. Nah, ini jawaban ya kak pinanya begaya tapi ini ngarannya ya kak luput daripada i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Itu lang maandak lading ke pinggulu tadi inya tuh makan, inya tuh minum, inya beristri, inya bisi anak ya kak. Nah itu sedangkan kita mengiktikatakan malaikat tuh bukan laki-laki dan bukan puan, kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa bebini. Ya lah, kayak itu tah. Amun harus beto. Nah ya kayak itu sudah lah. Lah kayak itu. Nah itu tak pentingnya. Nah itu tah. Nah itu kita penting ta'rif atau definisi daripada malaikat, ya kah? Dan mereka itu tiada mereka itu makan dan minum, dan tiada mereka itu berbuat durhaka akan Allah Ta'ala. Kada bisa inya malaikat nih karena anu bang, kada bisi nafsu. Sedangkan manusia ini ada apa? Bisi nafsu. Ujar anulah, ujar Nabi lah. At-tatis sama langit itu ujar Nabi, ini ujar Nabi nih. At-tatis sama langit itu bakar rekod. Tahu lo bakar rekod? Hah? Bakar rekod, tahu bakar rekod? Hah? Babunyi itu bang ya lah. Nabi at-tatis sama langit itu bakar rekod. Wa hukka anta itta, dan memang layak langit itu bakar rekod. Bahasa Indonesianya ngalih banget bakar rekod itu mananya lah. Wa hukka anta itta, dan langit itu pantas untuk bakar rekod. Kenapa? Ma fiha maudiun anu qadra arba'i asabi illa wa fiha malakun sajid wadian sajidan lillah wadian jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada di langit itu, langit nih gono benar. Bah ada gampangan langit nih, tidak ada ujar Nabi di langit itu tempat walaupun hanya 4 jari nih ruangan ada kecuali diisi oleh malaikat, yang mana malaikat itu ya kah
sujud lawan Allah Ta'ala seumur-umur sujud aja gawiannya. Itu malaikat tak. Jadi kita ini ya kah hendak baharat-harat non Allah Ta'ala aja Tuhan orang krepek dengkek nenek. Malaikat aja do unda semenjak unda ciptakan sampai ke akhir zaman itu napa? Sujud lawan Allah Ta'ala. Nah itu tah. Kenapa? Karena malaikat ini tahu benar siapa itu Allah Ta'ala. Karena malaikat ini orang melihat langsung lawan siapa? Lawan Allah. Tapi ya wajar aja Bang, malaikat kayak itu karena melihat langsung. Lang hebat nih kayak ini. Lang hebat nih kayak inilah pernah Nabi ini menangis. Nabi menangis. Lalu ujar sahabat, "Mayu bekika?" Kenapa pian jadi menangis? Apa yang menyebabkan pian menangis? Istaktu ya Nabi. Ya kah aku rindu ya Nabi. Aku rindu benar ya Nabi. Jadi ujar sahabat rindu lawan siapa? Ila ahbabi ya Nabi. Kepada kekasih-kekasihku. Jadi ujar sahabat alasna ya kah? Ahbabuk alasna ahbabak, bukankah kami ini kekasih engkau wahai Rasulullah? Lalu Nabi, antum ashabi la ahbabi, ikam itu sahabatku ya Nabi. Ya kah? Ikam itu sahabatku, bukan kekasihku. Tetapi Nabi ngarang kekasih itu ada orang kena hidupnya kada pernah melihat lawan aku. Kadang-kadang masanya ribuan tahun, tetapi mereka itu beriman lawan aku. Mau maasi lawan aku. Nah, nih itu lengaran kekasihku. Nah itu lengaran kekasih. Nah itu lengaran setiap senyummu. Nah itu ya Nabi. Nah ini itu ya Nabi bilang aku kekasihku, habibku ya itu bahasa Arab kan kekasih itu habib. Jadi kita nih walaupun lain habib, tapi kita bisa mencapai tetal Habib lang anunya tah mang kayak apa supaya tapi jangan betetal Habib lah. Saya pejar Habib al napa teh al kodoki benar ya lagi. Ada orang asegap apa macam nih al kodoki benar ya. Gawian memair aja gawian. Lau ta'lamuna ma a'lam ya Nabi. Yakanya sambungannya teh lau ta'lamuna ma a'lam. Yakanya ikam nih tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran ya Nabi. Niscaya ikam ya Nabi tatawa tuh tapi banyak lagi. Lang banyak tuh napa? Menangis. Ayo nangisan kita. Kayak itu tah. Nah itu malaikat tah kayak itu tah. Nah kayak itu. Mereka itu dan tiada mereka itu berbuat durhaka akan Allah Ta'ala. Nah apalagi dan adalah tubuh mereka itu terlebih halus dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu daripada cahaya. Ada kita dijadikan daripada tanah. Ada ini cahaya kawal kita japai. Kada kawa tapi ada kada cahaya tuh. Begitu pintu rumah kita buka langsungnya ruangan jadi apa? Jadi terang. Nah itu tah malaikat ada yang kayak itu. Tapi sini tubuh mereka itu halus lembut ya kah bagaikan kayak cahaya tuh Bang. Dan perbuat mereka itu barang yang dititahkan Allah Ta'ala ya kah? Yang dititahkan Allah Ta'ala. Napa lang disuruh Allah Ta'ala itu makanya kayak itu Nabi. Ada lang malaikat tuh seumuran ruku aja. Ada lang seumuran sujud aja. Ya kah? Nah itu apa lang ditugas oleh Allah kada bisa membantah. Adalah atas mereka itu rupa berlain-lain ya kah? Jadi rupanya tuh bisa berlain-lain. Jadi malaikat tuh bisa menyerupa lah. Bisa menyerupa. Musia di sini ada malaikat lah. Karena malaikat itu memang bisa menyerupa, tapi menyerupa lang baik-baik aja Bang. Nah bisa malaikat tuh menyerupa berlain-lain atas pekerjaan yang berlain-lain, ditentukan setengah mereka itu menanggung arash. Ada gawiannya aras itu ada betihang, tapi malaikat yang namanya menanggungnya, katnya kayak apa malaikat lah. Dan setengah mereka itu mengawali surga. Mengawal menjaga surga ya, mengawal dikawal dijaga. Jadi ada lang penjaga apa surga. Siapa aja ngarannya malaikat apa? Malaikat Ridwan. Orangnya senyum jadi Ridwan tuh ya. Mbak orang di surga aja.
Ada juga malaikat itu lang mengawal apa lagi? Neraka malaikat apa nih? Malikelah. Ini kan bisa tertawa jar. Urang kan bisa tertawa. Ya kah? Jangan nak belocok. Berarti mau ada di antara di sini yang kan bisa tertawa tuh sepupunya Malik kalau jarnya ada bang. Karena ada bullying kayak itu malaikat kan bisa sepupu. Ya kalau nak belocok kan di situ kau dilocoin di situ kan kau dilocoi. Jadi kalau pernya macam ini kalau di sini artinya ya kah ditawai ya tak kada mau napa kada mau membalas bilang muha mengkaya tawing ya kan lalu boloco-loco nanggo nih pesepupulon malaikat namanya jar itu salah itu kada mau ikut ahli sunnah wal jamaah malaikat kada bisi anak kada bisi sepupu ya kan nah orang banyak aja ngaran Malik lah jadi bagus saja artinya manusia tuh mumpat ngaran tuh ngaran siapa malaikat di kampung tuh banyak aja orang ngomong ngaran siapa ngaran Malik jar sekalinya orang apa nawaan benar nah bagus tuh tak atau ada ngaran orang siapa jar Ridwan jar wah sekalinya apa mbak perangutan benar seram benar hah tapu huruf Ridwan ulun dulu ada bisi kawan ngarannya Ridwan musian ngarinya lah ya kah dulu ulun sekolah di Darussalam di kelas 1 sanawiyah duduk tuh ulun di belakang karena apa karena takutan duduk di muka banyak musibahnya disuruh guru baca macam-macam jadi takutan jadi duduk pas hari pertama itu di bangku lang di sap pertama ini banyak lang kosong padanya orang nang di belakang termasuk tuh si Ripani ini tuh sekalinya ada orang masuk terlambat orang tuh masuk terlambat maka rambut panjang keriting pulang ambeh itu pulang inyan ini mempunyai tulak ke sekolahan ini mandi kada banduk jadi apa titikan apa baju tangan handap ayakah matanya nih galak jurang nih seramnya orang nih duduk ini ngarannya karena ada pilihan lagi jadinya duduk di depan embeh itu ulun ini di belakang bakajal jadi jar guru nih sudah ulun setahunan sebelum kelas 1 sih melajari Ribani pun jurang duduk ke muka bapak bakajal jar nah musibah jurang ini arana kejadian apa nenek kejadian mahapak inya sudah duduk kayak bakawan ulun yang kata penabur dunya nenek pina ayakah kemudian kayak preman tanah abang nih tak sekalinya guru ini malajari nahu limbah malajari nahu ditangguhi sidin ya kah in ahadun kalimatnya bahari in ahadun minal musyrikin istajaroka ditakuni sidin sekalinya sekelasan karena dalam menjawabnya termasuk orang nang tadi bener kada waninya kada kau jawab juga harus sekalinya lang menjawab lang tadi lang tapu huruf tadi sekalinya jurang pintar inilah di situ ulun tahu tuh oh ini pintar orang nih jurang nah limbah itu ulun bakawan aja sampai inya ampih sekolah ulun bakawan aja cuman sayangnya ini ngen satu aliyah aja ampih sekolah limbah itu ulun tak tahu lagi kena amunnya istirahat tau ulun bawa ke warung hokon ulun apa nih inya juga bayar kata ulun aja bayar nah kenapa tapi ulun dapat ilmu masya Allah kadang-kadang ulun lagi awal-awal majar di Darussalam kada dapat disuruh melajari nahu kada dapat kadang-kadang ulun ke pasar nangiinya jadi pasar berjualan berjualan tip macam-macam tuh jadi di tokonya itu bilang musiknya jangan dia apa bilang the style aja nih this is my love this nah is my love kadang jadi kena betakun lun ke pasar tuh kon betakun nangiinya tapi kadang-kadang di laci di sorongannya ini ada aja kitab pencak betakun kayak ini minyak pintar tah di mana kau ini tak kada bisa lagi kita dapat nah kayak itu tah jadi nyelang penting tuh pintar juga lah
Ih, pintar biar penampilan tuh ala kulli hal aja. Sudah bungol bah. Apalagi bungolnya berjamaah pulang. Oh mana sakit banar bungol berjamaah. Orang anyar kawin. Nah, mulai pulang. Orang kawin, anyar kawin. Jadi ujar babiniannya nih. Ujar babiniannya. Jangan nak macam-macam. Kecuali ikam dulu kawa menjawab pertanyaanku. Anyar boleh. Namun kada jangan. Jadi dosa aja jagarnya. Jadi jer si lakinya napa kadang batakun anak batakun kayak ini artinya anu niat mandi wajib napa musia kada bisa. Ada hokon aku artinya. Oh, jer laki. Gampang kenapa aja bacaannya mandi wajib Allahumma hdina fiman hadait. Bacaannya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman jabini iya nah salah pilih padahal semalam guri panang badatang diterima nah walai nah salah jabini kadang kayak itu bacaannya mbah napa ujar laki bacaannya lang bujur kah anu nawaitu sauma godin. Lah ini sama deh ini bungolnya berjamaah deh apa artinya nawaitu sauma godin nah jerene sekalinya bakal karasan berdua ujar lang sikong Allah mahdina piman ujar sikong nawaitu sauma godin datang mintuha jamintuha napa jadi pilih daur bener berdatang malaman berdaur-dauran ya kesupannya kelihatan orang yang kadang-kadang di higa rumah napa garang ini bahaya artinya ulun takuni dulu napa niat mandi wajib sekalinya lu mahdina piman hadait salah jabah iya bahaya bersupan bener balang bujur kayak ini kalau balang bujur jar ano Allahumma betul nawaitu sauma godin nah jabah iya anak nda bungol juga sekalinya nenek salah juga lah salah kalau jabah hikam artinya mbah lang kayak apa lang bujur bah lang bujur nih tuh jabah nah niatnya itu Allahumma lakasumtu. Lang bujur itu Allahumma laka nah nih berjamaah bungolnya nenek Allahumma laka ya kah nah sama deh datang pulang kai datang abahnya abah ngapa cakainya apa abah deh pindah badauran bandar napa iya artinya ini badauran bandar sekalinya datang abah kayak bebanget salahnya jar abahnya apa garang iya tadi bacaan mandi wajib Allahumma laka sumtu bah jaja kai sama bertiga-tiga salah iya panggaya untung pian hidup aja lagi artinya lang melajari nampak mbah lang bujur kayak pakai lang bujur tuh kayak ini nyawa itu kan usah niat-niatan lagi kenapa karena banyu sumur itu waktu nda menabung dan niati sudah. Nah jadi jauh kan usah berdiam kalau pang nawaitu rob al hadasin apa kan usah karena waktu anda menabung sudah anda niati jadi kadang alih-alih lagi sabarta nah itulah ilmu yang kita dapat hari ini nah. Mbah ya sudah ya itu tak nyelang kakak itu lang ingat pada ilmu tau lah. Oh ya ilmu anu kan ingat. Nah itu mana tuh deh. Nah apalagi sambungannya habis sudah nggak di situ aja. Apa? Dan setengah mereka itu mengawali surga dan neraka, dan setengah mereka itu adalah ruku aja, dan setengah mereka itu apa pulang sujud aja akan dia, dan setengah adalah gawiannya mengucap B, dan setengah mereka itu mengucap dan setengah mereka itu takbir, dan setengah mereka itu mengucap dan barang sebagainya. Nah itu tah. Nah itu hebatnya malah malaikat ya kah? Dan tiada dan barang sebagainya, dan adalah malaikat itu terlalu banyak. Jadi malaikat itu banyak banar
ya kah? Iya tadi sampai langit itu pun bakarekot daripada kebanyakan isinya, ya kah? Hingga penuhlah 7 petala langit, ya kah? Jadi 7 lapis langit kenapa? Penuh. Ada kita ini kan ada penuh. Kita nih mungkin kan Banjar nih berapa 2 juta 3 juta. Coba kita naik pesawat nih. 5 sedikit ya naik ke atas pesawat dikit mana perumahan kita nih, hutannya masih sing apaan lagi? Sing banyakan, tapi amunnya malaikat Allah tuh penuh. Ya kan 7 lapis langit itu penuh dengan malaikat Allah. Penuh 7 petala langit daripada kebanyakan mereka itu tiada siapa yang mengetahui banyak melainkan Allah Ta'ala, karena dalam tahunya daripada kebanyakan malaikat kecuali hanya Allah, ya kah? Dan yang pilihan daripada mereka itu cuman malaikat itu adalah pimpinan-pimpinannya lah daripada mereka, dan penghulunya 4 orang ya, 4 orang. Makanya cak pimpinan orang tentara gitu 4 kalau lah, angkatan darat, angkatan apa lagi, angkatan laut, angkatan udara, dan apa lagi, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, panglimanya sih kong 4. Kepalanya itu kan panglimanya lah 4. Ada juga Petran, tahu Petran mantan lah. Bahasa Malaysianya pasukan tak berguna. Petran pasukan tak berguna. Rumah sakit bersalin apa bahasa Malaysianya? Korban laki-laki. Nah jadi 4 jar kepala pemimpin mereka itu malaikat. Pertama orang yaitu Jibril, ya kan? Pertama Jibril, pekerjaannya menyampaikan wahyu. Takah tahu juga tuh perlu juga tahu kayak itu tak. Jangan terus presiden sebertaan nang tahu sampai presiden Amerika ya tahu. Sekalinya tugas Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Dan Mikail pekerjaannya menentukan hujan dan rezeki. Jadi ya kak, supaya subur itu tugas siapa tak? Mikail. Tapi lain Mikhail Gorbachev lah. Amun Mikhail Gorbachev tuh bahari presiden Uni Soviet tuh bahari dah. Nah, menentukan hujan dan rezeki. Nah jadi mungkawata bepatuh-patuh lon Mikail. Insya Allah kena rezeki itu lancar. Kawadah inya kena MBG keluarnya. Karena inya itu Israel jargawiannya membagi rezeki segala hamba Allah. Dan Israfil gawiannya meniup sangka kala, atau bahasa kita apa? Trompet. Dan Azrail yaitu pekerjaannya mengambil nyawa. Bila Israel datang memanggil, apa lagi? Terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan. Serem. Lagu itu serem ya. Apalagi kena bini betianan dikesahkan itu sarik mana bini. Mengesahkan Lang Azrail itu. Janganlah suka disanjung-sanjung, kau dikata manusia agung. Apa lagi? Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum ajal. Menendak bernyanyi tak lagu kakak itu aja bagus, meresap ke diri. Ini kada banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung aminya aja bingung.
Lagi yang bagus lagu apa ini? Yang bagus lain. Semailah pani di tengah sawah, apa? Semailah bila diri ingin di mana, Pak? Apa? Semailah diri di semai. Bagus lagu tuh, apa tuh? Iya tuh tah. Lagu-lagu Padang, buhan Padang nih. Kenapa? Iya, napa ya kalau ada konak Padang kan? Kenapa tuh? Semailah padi di tengah sawah, hadirlah ilmu dengan ninana di penalingan. Bila diri ayo sama ayo terus nah apa 4 orang dan Azrail, yaitu pekerjaannya mengambil nyawa segala yang bernyawa. Kullu nafsin jaiqatul maut, ya kah? Hendak nyaman mati menuntut ilmu, insya Allah mati kena nyaman aja. Jangan kada menuntut ilmu, yaitu pekerjaan mengambil nyawa segala yang bernyawa. Syahdan, bahwa kasih akan malaikat itu daripada syarat iman. Jadi amunnya orang ya kah kada katuju lawan malaikat, kalau ndak kada katuju jar lawan Jibril tuh ndak kada katuju jar. Kenapa katujunya kan kayak ini, Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu dan membawa bencana. Jadi lang ada gempa bumi, lang ada tanah longsor, itu gawian apa tuh? Gawian Jibril. Lang dikatujuinya pembawa rezeki aja tadi siapa? Mikael, limbah Jibrilnya kata katuju. Nah, orang itu silin tuh sama orang tuh kada beriman. Sedangkan kita cinta dengan malaikat ini setengah daripada itu syaratnya iman. Maka barang siapa berseteru atau benci atau menghinakan atau menyumpahikan sekalian mereka itu, atau salah seorang daripada mereka itu, atau katanya tidak ada segala malaikat itu hayalan aja itu jar, ya kayak itu cerita-cerita fiktif aja itu jadi padahakannya maka itu, atau katanya tiada aku percaya akan mereka itu, maka sungguhnya jadi kafir orang tuh sidin, ya kah? Jadi kafir, ya kah? Nah, dan ketiga, percaya akan segala kitab, artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu memang sebenarnya itu memang bujur. Makanya diantaranya ya Quran, ya lah. Quran itu memang, makanya Nabi itu kayak inilah. Nabi nih Rasulullah tuh orangnya ummi kada bisa membaca dan kada bisa menulis, supaya jangan sampai dikatakan Quran itu ulahan siapa? Ulahan Nabi. Karena amunnya Nabi bisa membaca, Nabi bisa menulis, itu kena kemungkinan besar orang memadahkan Quran itu ulahan siapa? Ulahan Nabi. Jadi kada kawal lagi lang hendak memadahkan Quran tu ulahan Nabi. Nabi kan bisa membaca, Nabi kan bisa menulis. Nah iya ulun guru ya kalau sekolah tajar ya kalau ulun supaya kada bisa membaca itu lain itu. Ada kada bisa membaca, kada bisa menulis, lawan Nabi itu jadi keistimewaan. Nya ada jurang kayak ini pentah, kayak ini memadahkan. Nah ini jangan nek Nabi itu jur ummi, maka kada bisa membaca, kada bisa itu pura-pura bener ya. Maulah Nabi kan bisa membaca jar, maulah Nabi kan bisa menulis jar, sedangkan sebertaan ilmu tuh ya kesumbernya dari apa? Dari Nabi. Nah itu jangan namanya toh. Nabi kan bisa membaca menulis tapi menjadi ada orang ini hendak membagus-baguskan Nabi tapi kenapa? Tapi luput. Kenapa tuh? Masa Nabi berpura-pura sedangkan Nabi itu bersifat sidik, arti sidik tuh jujur, ada boleh berdusta. Ya kan?
Ada 5 nah nya gitu nya pura-pura aja Nabi itu kalau bisa membaca muslim dasar juga kada bisa membaca kada bisa cuman ada kau dibunguli ada kita ini kada bisa membaca dah. Nah itu tajrin memang sampai ditantang Tuhan aja. Ya kan Nabi itu di zaman Nabi itu orang rami bana besair-sairan, beulah macam-macam, beulah macam-macam diberi ancak supaya jangan licak macam-macam kayak itu. Ahli banar zaman Nabi nang kayak itu. Ahli banar lalu ya kan didatangkan Quran malah jar Tuhan ayo namun ikam menganggap Quran ini lain dari Allah Ta'ala sikam kawakabu ulah mengkaya Quran ini itu berkumpul jin kah manusia kah ya kah kawakamu ulah mengkaya Quran sekalinya kadang kawannya mulah mengkaya Quran hebat nah Quran tuh antik juga pak dasar antik bener tah yakin bener kita tuh lain kalam orang biasa kita nih bu umuran ya kah bu umuran membaca Quran bisa membaca Fatihah aja sehari 17 kali itulah wajibnya aja beluman orang baaruahan lagi ya kak kada pernah kita dulak kada pernah antik banar kada pernah dulak ulun ini jenah membaca Fatihah ini nah sudah 27 tahun ini nah kada berdulak-dulakan mbah ya kalinya qul huwallah tah bu umuran kita membaca kan bisa napa kan bisa dulak aneh benar wayah kena berita-berita viral kah sekali dua kali aja kita mendengar napa muyak tapi Quran kada bisa muyak hebatnya Quran tak dan kita tujuh lawan Quran lah jangan Quran ya kawan Quran pak ulun tah bihiri banget ada orang di kampung ulun lah di kampung ulun Pong Melayu bini-bini aja orang Sidin itu umur tua sudah tapi kada tinggal di sini pang tinggal di Jakarta Sidin Sidin amunnya membaca Quran halus mangkaya apa aja kawa kada bakal kacamataan aja Quran lang mangkaya apa kayak tutup botol ini aja kah kawa jisin baca kada kacamataan tapi amunnya Sidin kada membaca Quran bacaan biar ganal mangkai apa aja tak harus harus berkacamata karena faktor apa sudah faktor umur ya kan tapi yang menyesin baca Quran kada bisa berkacamataan sih nah itulah mukjizatnya jadi lu tahu nih media aja orang kenapa pian nih orang kawa aku nih reply sih aku nih katujuban lawan Quran ya kah aku ini melibah hari sudah ketujuh benar dong Quran nih sampai aku ini berdoa lawan Allah Ta'ala ya Allah seandainya ulun kada kau membaca bacaan yang lain tuh ulun kada papa asal jangan Quran aja ulun jangan kada kau membaca dikabulkan Tuhan jadi sini sampai umur 70 lebih ini kada bakal kacamataan sini ya kah nah itu tah Quran ya siapa hendak pintar baca Quran lah Nabi man qara'al Quran qabla ayyablugha utiya hikmatan. Ini urung kalimat ini dilajari abahnya ibu habane. Abahnya ibu waktu di kelas 3 aliyah ujar sidin man qara'al Quran qabla ayyablugha utiya hikmatan. Siapa orang katujuh membaca Quran ya kah qabla ayyablugha sebelum inya balik belumnya kalau balik lagi lah belum lah belum utiya hikmatan diberi akan dia ilmu hikmah artinya apa tak pintar jadi punya ada bisi anak pintar suruh rajin-rajinnya membaca apa kalau perlu diupah kada apa juga sebutnya kan kadang-kadang nyanak kita anak membiasakan teh amunnya ikam perennya sahatam aku bari ikam perennya 1 juta perennya tah jadinya katukannya kena Quran itu jadi apa? Jadi biasa sudah nah insya Allah karena tuh pintar kena aja. Pintar. Iya kah? Nah, amunnya pintar nyaman dilajari, amunnya bungol yang serumahan deh. Iya kah? Itu deh nawaitu sauma godin deh. Sakit benar nih tuh. Dan apa lagi? Bawa segala mesin. Dan ketiga kah? Dan ketiga percaya berbuat
yang menyuguhkan dengan hati bahwa segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala daripada langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya dasar bujur dan adalahnya itulah kita kada kawal lagi nak melihat mukjizat Nabi itu kada kawal lagi kita kada sejaman bang tapi ada ya teh mukjizat Nabi yang sampai sekarang yaitu Al-Quran ya kan ayo udahan kita nih rajin baca Quran lah bujuran kada begayaan nun lah mong kawan ini kita nih saben hari pengaturannya barang aja setengah lambar kah asal istiqomah lah istiqomah nih ada kegampangan orang yang membaca Quran tuh sahuruf balasannya berapa 10 ada gampangan ya kan man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanatin siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah maka ya kan pahalanya 10 ya kak wal hasanatu bi asyri amsalihha ya kan la aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harpun walamun harpun wa mimun harpun jadi Nabi aku kada mengata membaca alif lam mim itu sehuruf kada tetapi alifnya siapa sehuruf lamnya napa sehuruf mimnya sehuruf berarti kita baca alif lam mim berarti berapa tak 3 berarti 3 kali 10 berapa tak 30 makanya pen kayak inilah apa arti Quran apa arti Quran Hah? Quran tau lah arti Quran ada taguin lah arti Quran tuh wa kalamullah arti Quran tuh yaitu kalamnya Allah al-munazzal yang dijadikan yang diturunkan ala sayyidina Muhammad atas Nabi Muhammad al-muta'abbad yang dijadikan ibadat bitilawatihi dengan membacanya dengan membaca ini hebatnya Quran jadi ya kamu kita membaca Quran ini pahamkah kita kada pahamkah tetap dapat apa dapat pahala ini hebatnya biar makanya bujuran ini ladang apa nih ladang pahala bujur kita nih kita sudah hendak alim kada kawa kita malawaning kayak orang alim kada kawa kada bisa baca Melayu aja kada paham ya kak bah mengkayak apa kita hendak bisi ladang pahala ada Quran aja kita baca kada kegampangan apalagi sampai sahatam 6.666 ayat berapa pahalanya itu ayatnya aja belum hurufnya lagi belum hurufnya berapa ratus ribu bujuran nak ada begini aneh ya kah lang nyaman tuh lah lang nyaman tuh ya teh lang nyaman tuh biisukan kita baca Quran ya lah belum manjo lagi aktivitas belumnya lah perennya tah ini kita pakai saja pang amun kawajuan lah tapi siapa tahu kawas ikung-ikung kah mbah limbah sembahyang subuh baca Quran bernya sampai ke sembahyang isrok mahayal nih ujurnya baca Quran bah rezeki itu pian menggagar sampai isrok anyar ya hendak apa hendak mencari napa kah mencari barang ketupat kandangan kah atau beri lapat kah pedut nasi kah jar Nabi innalladzi yaqudu fi musallahu ba'da salati subuh itu asra'u ila rizqi minalladzi yadribu fil afaq amun urang tah bebacaan limbah sembahyang subuh kada berangkat daripada tikar sembahyangan kecuali sampai matahari terbit itu asra'u ila rizqi lebih cepat untuk mendatangkan rezeki dibanding dengan urang lang bacari ka situ kamari tenang aja sih no bawirit di sini makanya cek tuan guru tah bawirit aja sih pina nyaman je hidup kadang-kadang pina nyaman kada urang lang bacari ya itu sih amalan nak murah rezeki tang kayak itu mulai isuk mengamalkan jar mudahan jangan seminggu aja bang itu lebih cepat daripada jar orang bacarinya ada juga orang bacari ini tapi kada anu pang lah tapi kasihan aja bang kadang-kadang kena belum subuh sudah tulakan tapinya cager mah anu anak bini yo pang lah cuma ada amalan supaya nyaman tah ya kah itu tenang aja dulu sembahyang subuh dulu ya kah sekalinya orang ini dasar sampai isrok kenapa limbah sembahyang subuh tehnya langsung sembahyang duha aja
Artinya apa tak? Melaur ya lah. Melaur. Ada tanah itu Quran tah. Imam Ahmad bermimpi. Imam Ahmad nih bermimpi berdapat Tuhan 99 kali berdapat Tuhan. Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad amun sekali aja lagi aku nah berdapat Allah Ta'ala bermimpi aku nak bertakun nah. Ayakah bertakun sekali bermimpi sekali lagi 100 ganap lalu bertakun, ya Allah napa amalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri lawan pian ini, napa yang paling pian katujui daripada hamba. Jadi Allah Ta'ala qiraatu kalami ya Ahmad, baca kalamku wahai Ahmad. Lalu Imam Ahmad bifahmin am bi ghairi fahmin, lang paham kah lang kadakah. Jadi Allah Ta'ala bifahmin am bi ghairi fahmin, pahamkah kadakah gitu kan. Nah nyaman bener kita nek. Lain yang lain bacaan kamu kada paham kadang-kadang menghantam kita juga. Fardun alaina hifzuhu wa kadzaka kullu mukallafin qad wahada. Fardun alaina 3 kali membuliki. Tahu lagi ya. Sekalinya kan tahu di maknanya juga. Padahal maknanya itu wajib menghafal datu-datu Nabi, wajib sekalinya pajah lampunya kada kau nyambungi wayah orang lang paham yang paham mahapal wajib 5 buliknya mahapal 5 bulik langsung aja nah langsung mahapal aja berabah nah mahapal ya kan sampai asar. Tapi amunnya Quran hafal kah paham kah pada paham kah tetap kenapa ayo tahu Jepang sudah kita nih lah, cuma kita nih kada dapat apa ngarannya nih, kita nih belum dapat apa ngarannya belum dapat topik kah ngarannya, hidayah kah ngarannya karena dapat topik kah ngarannya hidayah tadi sudah tahu Jepang itu ya lah, cuma opek karena dapat lagi opek karena dapat, jadi tinggi opek kah tinggi dayah kah tinggi opek ya kah karena ada hidayah ini tahu tapi kada tahu ta'amalakan amannya opek sakawan apa kau ma'amalakan itu aja nih. Ayat yang ketiga, percaya kitab yang menyungguh dengan hati bahwasanya segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya, dan adalah di dalam kitab itu ada suruhnya dan ada tegahnya, yakni suruhnya kepada berbuat kebajikan dan tegahnya yakni daripada segala yang dilarangkan. Dan makanya kayak ini kalau baharilah ada kisah sedikit aja bang, kisah ini kayak ini. Habibie itu Habibie Presiden Habibie nih, Presiden Habibie ini bahari sekolah di anu jar di mana? Di mana? Di Jerman jar. Cuman jar Habibie ini bagus nih kisah Habibie ini. Kisah lain, tapi lain kisah Habibie lawan Ainun. Neto. Ini kisah Habibie ini waktu sekolah di Jerman. Jadi Habibie ini jar mati-matian sudah belajar itu jar kada mau ranking 1 jar, ranking 3 terus jar berumuran di Jerman. Padahal jar Habibie aku sudah belajar nih sudah tumbang balik ya kah, yang nomor 1-nya orang Yahudi itu ya, nomor 1 lawan nomor 2-nya orang Yahudi. Aku jar Habibie kada mau ranking 1 ditakuni. Jadi jar orang Yahudi itu memang aku ada punya trik-triknya supaya pintar nek, kada mau madakan, cuma kejadian diungkit-ungkit Habibie kalau lawasan sekalinya mau mengesahkan orang Yahudi nih. Nah ini rahasianya kah jadinya lah aku mengesahkan lah. Aku tiap malam limbahnya malam jam 2 atau aku bangun artinya bangun bapak aku jar aku ini artinya membaca Quran. Aku jar orang Yahudi itu begitu, padahal aku ini lain orang Islam artinya. Lain orang Islam, aku ini kada percaya, tapi aku percaya bahwa Quran ini memang bukan ya kah kalam sembarah. Jadi aku tiap malam tuh ya kah aku membaca Quran. Ya kah membaca Quran. Ambah itu nah limbah membaca Quran itu lalu jar orang Yahudi itu lalu aku model ada apa nih
energi itu di badanku, ya itu artinya kunci kesuksesan ku. Jadi Habibi limbah mendengar nisu rasa menangis ada juga Habibi tasupani padahal orang ini lain orang Islam inya jadinya pokoknya limbahnya membaca Quran tuh lain aja jadinya awaknya cucuk aja. Jadi Nabi itu saya pelang membaca Quran diberi akan dia ilmu hikmah tuh lalu keluaran aja. Nah limbah itu ya Habibi aku tengah malam tuh tiap malam bangun kok. Ini harta ada Yahudi lagi, orang Yahudi kada percaya Habibi dasar apa? Muslim, aku sembahyang tahajud dulu ya Habibi. Aku bersihkan awak, aku berminyak harum akan lalu aku membaca Quran. Nah, setelah itu maka jar lang ranking satunya siapa ulang? Habibi itu kalah jar, menyesal benar jar orang Yahudi itu mengesahkan jar. Kenapa? Ya walaupun inya membaca juga Quran, tapi Habibi orang Islam. Nah ada kita nenek salang yang cari Quran mana yuk jar berdebu namanya berdebu Qurannya. Jadi Tuhan padahal sudah meninggali aja supaya kita nih apa ulun dahulu rasa bihiri benar melihat orang di Madinah di Masjid Nabi tah membaca Quran. Orang tuh keranak aja orang mencoronong inya gini kada buku piah rambutnya gin bebayanya anjar jadi kepalanya gin biru keputihan umahnya sekalinya si karanak tuh membaca Quran ada ulun tuh waktu itu tatuha kadainya sedikit sedikit nih. Jadi jurang nyamannya orang ini nyaman khusyuk banget baca Quran tuh atau lagi ya lalu ulun ini membaca Quran jadi higainya sekalinya membaca di Quran di higainya sekalinya menagur kata tajar pian salah jar jawatiku iya inya baca Quran kawainya napa membagi napa deh membagi pendengaran hebatnya jurang dasar limbah dilihati dasar salah nah iya jurang makalang ditagurnya di jurang guru Darussalam harana sudah ya sudah kayak itu sudah itu tah ulang tahunnya manismuk jurang saya pangaran ikam Ismi Mahmud jadi ingat mana Ismi Mahmud ngaran pun apa Mahmud men jurang dari mana min Pakistan jadinya. Dari orang Pakistan. Nah kayak itu tak semenjak itu tah ulun behiri bandel melihatnya tuh tah nang dibacanya tuh napa Quran jurang pintarnya orang nenek ya kah nah gitu tah anak pintar baca Quran lah anyar koran gitulah nah di situ tegahnya daripada segala itu berbuat kebajikan dan tegahnya ada yakni daripada segala yang dilarangkan dan janjinya akan menganugerahi nikmat kepada segala mukmin dan janjinya akan menyiksa segala hambanya yang durhaka munnya macam-macam ya Tuhan memasukkan ke neraka ya kan jangan ke neraka. Ulun dulu di rumah menyanga iwak ya kah nyanga iwak nih menyanga iwak kada kawopak paksa nyanga sorong lang disanga iwaknya iwak baung nah limbah nyanga baung sekalinya limbahnya menyanga pas hendak membalik sekalinya apa kelatikan habis awak ini nah lawan apa minyak mana ke gambarnya kan dikit lagi lu nah pada ulun tuh habis lalu nah di sini habis juga untung di sini berbaju kan itu habis awaknya habis lalu ya Allah anyar kelatikannya aja nya baung nih kayak itulah makanya nggak baung nih harus diapain lo ditutupi ada ini kan maklum orang laki-laki yang menyanganya kau bang ya malah diserang baung ngarannya gin baung itu bahasa Sunda tahu lah arti baung nekal artinya mun bahasa Sunda tempat orang baong ieu mah ieu jalmi ini baong ieu mah ya. Ini manusia nakal ini ya baong itu kelatikan jurang kayak itu kah apalagi neraka dan segala yang dilarangkan dan janjinya akan menganugerahi nikmat kepada segala mukmin dan janjinya akan menyiksa segala hambanya yang durhaka dan yang kafir dan cerita hari kiamat ini kita kadang-kadang punya ada kebakarannya itu daur atau gempa kah Kuria kan itu karena ada napa-napanya lawan hari kiamat dan ini hari kiamat akan terjadi kan lah dan ilmuwan pun sudah mengakui ini kenapa jadi mengakui karena proses akan terjadinya kiamat ini sudah
terjadi sudah. Makanya gempa bumi rancak ini karena memang itu proses dalamnya ini puang sudah nih isinya kiamat. Nah, apalagi kepada segala mukmin dan janjinya akan menyiksa segala hambanya yang durhaka dan yang kafir, dan cerita hari kiamat daripada bangkit segala manusia di dalam kuburnya. Itu ada di dalam Al-Qur'an, ya kah? Dikit lagi lah. Dan adalah tutuplah, jangan dilihatin jangan lihatin. Kitab Allah Ta'ala itu berapa banyak, Pak? Itulah wajib kita kenal ya, ya kah? Jumlah kitab Tuhan yang diturunkan ke dunia ini yang berapa? Kada tahu lo? Kada tahu. Lakinya Arsanti siapa? Tahu. Anak Maya Astianti siapa ngarannya? Dol, apa lagi? Wajib kalau itu tahulah. Limbah kitab Tuhan kita kada ingat. Padahal kada tahu kalau berdasarikan ya, kada ingat. Maka adalah banyaknya kitab Allah Ta'ala itu 104 buah kitab. Jadi 104 jumlahnya Allah Ta'ala menurunkan apa? Banyaknya Nabi bang berapa? Wajib Nabi yang wajib dikenal berapa? 25. Jumlahnya Nabi berapa? Amas ini segeram berapa? Jadi kita ini kadang-kadang lang kada perlu kita hafali, lang perlu dihafal kada kita. Maka yaitu 104 buah. 100 sekali lagi jumlahnya kitab Tuhan itu berapa? Nyaringi bujur nah. Berapa jumlahnya kitab Tuhan tuh? Nah, ingatakan nih melajari nah. 104 lah, tapi kita ini sudah Tuhan ini kayaknya isuknya bisa ingat lagi tak? Ingatnya 100 saja. Berapa kitab Tuhan? 100 berapa ya semalam tuh ya? Amunnya kada 45 kayak itu tak? Kita ini sudah sudah Tuhan juga lah. Tuhan lah. Belum ya. Maka yaitu kalam Allah semuanya. Dan dalamnya itu diturunkan kepada Nabi Allah Adam 10 buah kitab ya. Nabi Adam 10 dan Nabi Allah Idris 3. Maginnya itu kena lucut kita menghafal lah. Lawan Nabi Idris berapa? 30 kitab. Nabi Allah Ibrahim 10 kitab. Nabi Allah Syith 50. Ada orang bisi anak ayakah? Itu ditakuninya siapa anak ikam ni ngaran jar sis jar sis kenapa anak kau itu kayak anak ngaran orang Kristen jar Allah itu nabi. Nah iya jurang nih kejadian kada bisa bujung ada kejadian ini orang ada bisa anak orang nih ngarannya apa sis ya kan sekalinya siapa ngaran anak ikam nih jar jadi si kong sis jar sis gajar kayak ngaran Kristen itu jar iya pang jurang itu ngaran nabi apa dia hapa sis bagus juga ngaran sis lah. 50 buah kitab. Maka sekalian kitab itu suhuf namanya. Ngarannya apa? Suhuf itu lembaran-lembaran aja. Suhuf ngarannya. Suhuf ya. Dan akan Nabi Allah Daud sebuah kitab Zabur. Nah, itu kitab lamba berjilid nih. Dan akan Nabi Allah Musa sebutnya apa? Taurat namanya. Dan akan Nabi Isa sebut namanya apa? Injil namanya. Dan akan Nabi Muhammad sebut kitab yaitu Quran, ya kah? Lawan Nabi Ibrahim berapa tadi? Iyalah. Langsung hafal Nabi Daud bang?
Kalau ya kan. Dan akan Nabi Isa sebut sebuah Injil, dan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yaitu Quran namanya. Itulah yang terlebih daripada segala kitab. Jadi sini yang paling jagoan apa? Jadi seluruh kitab itu ya terkumpul di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi mun kita membaca Al-Quran itu sama lawan yang 100 berapa? 104 ya kan, daripada segala kitab. Dan tidak harus atas kita mengikut kitab lain daripada Quran hingga hari. Tapi kita percaya ya Pak, Injil, Taurat, Injil itu untuk Nabi siapa? Isa. Taurat Nabi Musa. Zabur, tapi kita kada boleh mengumpati isinya. Kita ingin sekedar wajib bahwa itu kitab napa yang diturunkan kepada nabi-nabi, tapi isinya jangan diumpati, karena sudah dinasah oleh siapa? Al-Quran. Maka barang siapa menyangkal kada percaya ya kan, kada menyangka. Makanya kita kayak inilah, kayak ini nah urangan Islam kawin lawan babinian lah. Kawin lawan babiniannya ini kafirnya ngarannya kafir kitabi lah. Bolehkah orang Islam kawin lawan orang kafir? Boleh, tapi kafirnya kafir kitabi. Pahamlah kafir kitabi? Arti kafir kitabi yang mana orang kafir ini ada bisi pegangan lah, bisi pegangan kitab yang diturunkan dari Allah. Tapinya pulang. Tapi kena menyesalah, kena diulun kena jadi fitnah. Ya kah? Tapi datunya lang awal-awal memeluk agama, anggaplah Kristen atau bubuhan Yahudi nih. Ya kah? Itu kitab Taurat atau Injil itu masih belum berubah. Sampai turun sampai kaweda inya wahini. Nah, turunannya itu boleh dikawini tak? Boleh dikawini. Amun mangka ini Bang, bolehkah orang Islam kawin lawan orang Kristen yang ada ini? Anggaplah di Indonesia. Boleh kada? Inya tuh ada juga bisi kitab ya kan, orang Kristen ngapa ngarannya Injil, bolehlah, kada boleh. Jadi antar agama tuh kada bolehkah? Kada boleh kawin. Kenapa tuh deh? Soalnya Kristen ini masuk ke Indonesia paling berapa tahun aja ya? Anggaplah zaman penjajahan Belanda sebelumnya kan apa? Hindu atau Buddha. Berarti lang Kristen wahini nih. Ya kan, seandainya turun temurunnya memeluk agama Kristen, paling lang waktu limbah Belanda masuk ke Indonesia mungkin anyar 300 tahun. Nah, 300 lang dahulu itu Injil itu sudah berubah ke belum kah? 300 tahun nih. Sudah berubah belum? Sudah. Nabi Yesus 1400. Nah, makanya kada boleh mengawini orang lang Kristen lang beda agama lang wihini, walaupun inya ada bisi apa? Ada bisi kitab. Kafirnya modalnya kafir kitabi, tapi itu bukan kafir kitabi yang dikehendaki di kitab. Kenapa? Karena turunannya seandainya diruntut ya kak, paling anyar 400 tahun. 400 tahun itu Injil itu sudah berapa? Udah berubah, ujar kita lah. Musiakan orang Kristen demo ujar kita. Ya kan kita yakin gitu. Nah, lain kayak ini, bolehkah mengawini orang lang kafir kitabi, lelakiannya ayatnya kafir orang Islam, bininya kafir kitabi, tapi mengawini lang di Palestina, lang di mana? Lang di Israel. Boleh ada dikawini toh? Boleh. Padahal inya tuh Kristen mungkin. Kenapa? Karena datunya itu ya kak, itu bersambung sampai datunya lang di zaman Nabi Musa, atau bersambung lang di zaman Nabi Allah Isa ya kak, sebelum kedatangan Nabi dah. Nah, berarti ini kak, datunya lang pertama memeluk agama Kristen atau lang lainnya itu di saat Injil tuh atau Taurat tuh masih murni ya kak. Nah, boleh. Amun kawin ini kan banyak pada orang kawin antar apa nih? Beda agama nih. Itu kada boleh. Ya kan kada boleh. Mun hendaknya lalu kawin ke mana?
keluar negeri ya kah? Itu biarnya kawin ke luar negeri ya kada sah juga agama kita. Kenapa? Karena inya tuh bukan kafir kita, tapi amunnya hendak mengawini lawan lang bubuhan Palestina, bubuhan Israel situ boleh aja sah aja kawin. Makanya dulu ada presiden Palestina ngarannya siapa nih? Siapa? Yasir apa? Yasir Arafat. Itu Yasir Arafat presiden Palestina tuh ya kan, bini Sidin itu kafir tuh. Bini Sidin kafir ya kah? Kafir ya kah? Kafir ngarannya Zahwa ngarannya. Ya kan, sekretaris Sidin dikawini Sidin. Nah, jadi orang Islam makanya Yasir Arafat nih bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena itu keturunannya itu bersambung mulai sampai ke zaman Nabi apa? Nabi Isa atau Nabi Musa. Boleh itu. Kalau lelakian kawin orang kafir tangi ke situ aja. Tengah jalan tembak orang. Nah, lang kesakan yang kayak ini. Lalu kesahnya kayak ini. Dibalik pang boleh lah jar. Dibalik babinian gimana? Lelakiannya kafir. Kitabi. Lelakiannya babiniannya apa? Islam boleh kada? Nah, itu kada boleh ham. Kada boleh. Ada lelakiannya muslim, babiniannya apa? Kafir kitabi boleh. Tapi yang dibalik bang, lelakiannya apa? Kafir, babiniannya apa? Muslim, walaupun kafirnya kafir lang kitabi juga. Boleh kada? Kada boleh. Kenapa jadi kada boleh ya? Hah? Jadi kada boleh nih kayak ini. Kita orang Islam percaya dengan Nabi Isa, percaya dengan Nabi Musa, percaya kita ya Allah, malah kita wajib. Tapi inya bang percaya lawan Nabi Muhammad kada. Nah itu jadi inya kada boleh. Inya lelakiannya muslim namanya, binanya itu kada boleh. Kenapa? Karena inya kada percaya lawan apa? Lawan Nabi Muhammad. Tapi punya lelakiannya ya kan muslim. Nah, boleh kada kawin lawan kafir kitabi? Boleh, karena orang Islam ini percaya dengan Nabi Isa dan Nabi. Nah, kayak itu bedanya tah. Ya, ada paham belum ya? Biar ya, sudah mungkin apa? Paham lah. Jadi, amun ada pertanyaan, bolehkah? Gitu nah. Amun ada orang bertakun, bolehkah kawin antar beda apa nih? Beda agama. Amun ada orang bertakun kayak itu, jangan langsung tatak batang kada boleh. Atau napa? Boleh kan ditakuni dulu. Ya kah beda agama aja kita. Lelakiannya apa? Muslim. Babiniannya bang? Kristen sebenarnya. Jadi kita Kristen yang di mana? Kristen yang di mana? Orang di Israel situ jar. Oh, kita boleh. Kenapa? Karena itu turun temurun yang pertamanya itu mulai yang di zaman Nabi Isa atau di zaman Nabi Musa, ya kah? Mungkin bolehkah kawin agama orangnya lakiannya muslim, babiniannya Kristen. Jadi kita Kristen mana? Kristen yang ada di Indonesia, yang di mana? Yang di Lebak Bulus itu berarti. Nah, jadi kita itu kada boleh, ya kah? Kada boleh gitu tah. Dan barang siapa kabulak? Nah, ya kah? Kita mengikut kitab lain daripada Quran hingga hari kiamat. Itulah. Maka barang siapa menyangka suatu jua pun segala kitab atau diperdustakannya atau disanda-sandakannya, ya, disanda-sandakannya atau diringan-ringankannya, jikalau satu huruf sekalipun atau disumpahnya, maka bahwasanya jadikah disampahnya lah, maka sanya jadi kafir. Makanya kayak itulah yang kita, makanya kayak ini nah ya kakawat yang kayak ini pang menurang tak ada bakawinan lalu buulah napa baulah undangan kada usah lang berbuat napa ayat-ayat napa dah kada usah membuat ayat Quran itu ini kan ada jetus wa min ayatihi an khalaqa laku lang dikhawatirkan kayak ini limbahnya tuntung dibuangnya ke nah nih ngalihnya ya itu bahayanya luar biasa. Kadang-kadang kayaknya disapu diandak di tempat lang, nah itu bahaya bener toh. Jadi bulah undangan tuh kayak ini sudah ya kah diaturi hari anu ya kah makanannya samin kada datang rugi enggak itu aja sudah
ya kah umbah kan bujuran juga di situ akhirnya ada Qur'annya, ada namanya, ada hadisnya, sakanya dibuang di mana, di sampah, ya kah. Guru syukur bahan di sini di sekolahan dah, guru syukur di sini di sekolahan sini beulah almanak gambar guru-guruan di sini kada mau, kada mau sini, jangan sini. Jam dulu tah, zaman di sini tah, lalu nak bulah kalender, lalu diandaki gambar apa, guru jangan sini. Kenapa ya? Amunnya habis kena disia-siakan sini, ya kah? Kadang-kadang kena diandak di mana, dilanggar, mbak itu habis sudah masanya setahun nih, dilanggar ada tahe teke, nitu lang dia apa? Dira gambar guru-guruan lang dia pak rabit dianwakan ke mana, nah itunya insiden lang dato lang ndak ada mau tah insiden. Jadi orang alim tuh panjang pikirannya. Amun kawin pang lawan orang alim boleh ya, jangan juga kalau pindah lain kisah nih toh kalau kamu pintaran. Dan keempat percaya akan segala pesuruhnya. Nah, di sini adalah Allah Subhanahu wa taala a'lam.